Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Rahmadona dengan NIM 2201071013 dari kelas 2A D3 Akuntansi dengan nomor urut absen 6. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan materi perbankan. Di sini kita akan membahas mengenai kartu bank, payment point, dan bank garansi. Pertama-tama kita bahas terlebih dahulu mengenai kartu bank atau bank card. Terlebih dahulu kita bahas mengenai pengertiannya. Nah, apa sih kartu bank atau bank card itu? Kartu bank adalah kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM. Kartu bank dapat berupa kartu kredit maupun kartu debit. Kartu bank juga bermanfaat sebagai alat pengenal ketika mengungkapkan atau mencairkan cek. Selanjutnya kita bahas mengenai tujuan dan fungsi dari kartu bank. Ada beberapa tujuan dan fungsi kartu bank. Yang pertama itu sebagai alat pembayaran. Nah, kartu bank ini digunakan untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Pemegang kartu dapat menggunakan kartu ini untuk membayar di toko fisik maupun toko online, atau bahkan untuk melakukan pembayaran tagihan. Yang kedua yaitu untuk penarikan uang tunai. Pemegang kartu dapat mengakses dana mereka dengan menggunakan kartu bank dan PIN yang sesuai. Yang ketiga yaitu untuk keamanan. Kartu bank sering dilengkapi dengan fitur keamanan seperti chip terenkripsi, tanda tangan elektronik, atau teknologi pembayaran nirkabel untuk melindungi pemegang kartu dari penyalahgunaan. Yang keempat yaitu manajemen keuangan. Nah, kartu bank sering terhubung dengan rekening bank pemegang kartu. Ini memungkinkan pemegang kartu untuk melacak transaksi mereka dengan mudah melalui laporan bulanan atau akses online. Nah, ini tentu saja dapat membantu dalam manajemen keuangan pribadi dari pemegang kartu tersebut. Yang kelima yaitu akses kredit. Banyak kartu bank yang juga berfungsi sebagai kartu kredit yang memungkinkan pemegang kartu untuk mengakses dana pinjaman dengan tingkat bunga tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya yaitu untuk transaksi internasional. Kartu bank ini sering digunakan untuk transaksi internasional yang memungkinkan pemegang kartu untuk berbelanja di luar negeri atau melakukan transaksi dengan mata uang asing atau falas. Selanjutnya yaitu untuk kemudahan dan kepuasan pelanggan. Kartu bank ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi, yang tentu saja itu akan menambah kemudahan dan kepuasan bagi pelanggan atau pengguna kartu itu. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis kartu bank. Kartu bank ini ada dua jenis. Yang pertama itu kartu debit dan yang kedua itu kartu kredit. Nah, kartu debit merupakan kartu elektronik yang diterbitkan oleh bank sebagai fasilitas bagi pemegang rekening tabungan atau giro yang dimanfaatkan untuk berbagai transaksi perbankan di mesin ATM dan berbelanja di toko yang memiliki mesin gesek elektronik data capture atau EDC. Selanjutnya ada kartu kredit. Nah, kartu kredit ini di dalam situs OJK adalah sebagai kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank atau lembaga keuangan sejenisnya, di mana kartu ini memberikan fasilitas kepada pemilik kartu untuk melakukan transaksi pembayaran tanpa menggunakan uang tunai. Nah, kartu kredit ini ada beberapa macam. Yang pertama itu yang silver. Nah, limit untuk kartu yang silver ini paling rendah itu ada sekitar 4 juta. Hingga 7 juta rupiah. Umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilan minimalnya itu 3 juta per bulan. Selanjutnya ada kartu gold. Nah, limit kartu gold ini ada sekitar 10 juta hingga 40 juta. Nah, umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan penghasilannya itu sekitar 5 juta per bulan hingga 10 juta per bulan. Selanjutnya ada kartu platinum. Limit kartu kredit untuk platinum ini adalah
40 juta hingga 1 M atau 1 miliar. Umumnya dapat diajukan oleh nasabah dengan minimal pendapatannya itu 180 juta per bulannya. Selanjutnya ada kartu titanium. Kartu titanium ini hanya dapat dimiliki oleh nasabah yang diundang secara langsung oleh pihak bank. Jadi, yang memiliki kartu titanium ini hanya orang-orang tertentu yang diundang secara langsung oleh pihak bank. Nah, yang terakhir itu ada kartu spesial. Kartu spesial ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki aset miliaran seperti pengusaha-pengusaha besar, pengacara terkenal, dokter terkenal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembahasan terakhir di dalam kartu bank yaitu mekanisme penggunaan kartu bank. Nah, mekanisme penggunaan kartu bank ini berbeda untuk setiap jenisnya. Tadi ada 2 jenis kan kartu bank, ada debit dan kredit. Itu mekanisme penggunaannya berbeda. Yang pertama itu kartu debit. Nah, pada penggunaan kartu debit ini, mekanisme umum adalah digesek pada mesin EDC. Lalu, saldo yang terdapat di bank akan dipotong secara otomatis. Untuk keamanan pengguna, biasanya bank meminta nasabah untuk memasukkan PIN ke mesin EDC saat melakukan transaksi. Selanjutnya, bagaimana mekanisme kartu kredit? Nah, untuk penggunaan kartu kredit, mekanismenya berbeda dengan kartu debit tadi. Saat melakukan transaksi, kartu kredit tidak memotong saldo kita, melainkan pihak bank mencatatnya sebagai hutang. Hutang inilah yang kemudian wajib kita bayarkan setiap bulannya jika kita memegang kartu kredit. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kartu bank. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai payment point. Nah, untuk payment point ini kita akan membahas mengenai pengertian payment point tersebut dan juga tujuan dari payment point. Pertama kita bahas terlebih dahulu pengertian payment point. Nah, apa itu payment point? Payment point adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran di mana bank adalah media dan sarana perantaranya. Payment point merupakan jasa perbankan yang melayani masyarakat untuk melakukan pembayaran rutin yang dilakukan setiap bulan dengan jumlah transaksi yang relatif kecil. Selanjutnya, tujuan dari payment point tersebut. Nah, apa sih tujuan dari payment point ini? Nah, dengan adanya payment point ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama itu untuk kemudahan akses. Payment point hadir untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada konsumen untuk melakukan berbagai jenis pembayaran, termasuk tagihan utilitas, pembayaran kartu kredit, pembelian pulsa, dan masih banyak lagi. Yang kedua, tujuannya itu untuk menyediakan alternatif pembayaran. Payment point menyediakan alternatif pembayaran bagi konsumen yang mungkin tidak memiliki akses ke bank atau tidak memiliki kartu kredit. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan ketersediaan layanan. Nah, payment point ini dapat membantu meningkatkan ketersediaan layanan keuangan di berbagai lokasi, termasuk daerah-daerah perdesaan dan wilayah terpencil yang mungkin tidak memiliki akses ke bank atau ke mesin ATM. Yang keempat, yaitu untuk membantu bisnis dan penyedia layanan. Nah, payment point ini digunakan dalam bisnis penyedia layanan sebagai alat untuk menerima pembayaran dan membantu pelanggan mereka dengan lebih mudah. Ini membantu dalam mengelola aliran kas dan mengurangi biaya administrasi di dalam bisnis. Selanjutnya yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi. Dengan mengkonsolidasikan berbagai jenis pembayaran dalam satu tempat, payment point dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pembayaran baik bagi konsumen maupun penyedia layanan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai bank garansi. Pada bank garansi ini kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi dari bank garansi. Nah, jadi kita bahas terlebih dahulu apa itu bank garansi. Bank garansi merupakan sebuah jaminan dalam bentuk warakat yang diberikan bank kepada nasabahnya. Bank dalam hal ini berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabah merupakan pihak yang dijamin.
Selanjutnya, apa tujuan dari bank garansi? Ada beberapa tujuan bank garansi. Yang pertama, bagi bank itu dapat memberi bantuan dan fasilitas serta kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mengikuti tender. Tujuan yang kedua, bagi bank itu dapat memperoleh keuntungan dalam biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Tujuan yang ketiga, bagi bank itu untuk meningkatkan kredibilitasnya di mata para nasabah. Tujuan yang keempat, itu bagi pemegang jaminan, itu memberikan jaminan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang menjaminkan melalaikan kewajibannya. Karena akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi tersebut. Tujuan yang kelima yaitu untuk menumbuhkan rasa percaya antara pemberi jaminan yang dijaminkan dan yang menerima jaminan. Tujuan yang terakhir adalah memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berhubungan usaha, baik bagi bank maupun pihak lainnya. Yang terakhir yaitu kita bahas mengenai fungsi bank garansi. Nah, fungsi bank garansi ini ada 3, yaitu bagi kreditur, bagi debitur, dan bagi bank atau penjamin tadi. Yang pertama, bagi kreditur atau penerima jaminan. Fungsi bank garansi adalah sebagai jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian. Selanjutnya, fungsi bank garansi bagi debitur atau terjamin, yaitu sebagai sarana pendukung untuk pemberian jaminan kepada kreditur bahwa prestasi yang menjadi hak kreditur akan tetap terpenuhi pada 24 waktunya, sekalipun ia berhalangan untuk memenuhinya. Fungsi bank garansi seperti ini memperlancar transaksi yang dibuatnya. Nah, fungsi bank garansi yang terakhir yaitu bagi pihak bank tersendiri atau penjamin. Nah, sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan yang bertujuan untuk memperlancar transaksi yang dibuat nasabah dan krediturnya. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait kartu bank, payment point, dan bank garansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.